Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Hari Gustian. Saya bekerja di D3 Keperawatan Upper YKY Yogyakarta. Spesialisasi saya mengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana serta keperawatan medikal bedah. Sesuai dengan studi saya di S2 Keperawatan Medikal Bedah. Untuk keperawatan gawat darurat sendiri masih satu rumpun dengan keperawatan medikal bedah. Keahlian saya di bidang keperawatan gawat darurat, saya menjadi instruktur BTCLS, Basic Trauma Cardiac Life Support. Pada semester ini saya mengajar dan menjadi penanggung jawab mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana yang terdiri dari 1 SKS pembelajaran teori dan 1 SKS pembelajaran praktikum. Untuk deskripsi mata kuliah keperawatan gawat darurat, mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat darurat yang mencakup bantuan hidup dasar atau basic life support dan bantuan hidup lanjut atau advanced life support. Asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawatan yang lazim mencakup semua sistem tubuh dan kegawatan di komunitas, yaitu disaster nursing. Pembelajaran di kelas dan di praktikum, pembelajaran di kelas dan praktikum di laboratorium untuk tindakan basic cardiac life support dan dilanjutkan di klinik untuk penerapan secara langsung keterampilan yang sudah dilatih di laboratorium. Untuk capaian pembelajaran mahasiswa, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep kegawat daruratan sebagai landasan dan memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan kegawat darurat. Teknik mengajar yang saya gunakan adalah dengan DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery. Saya menggunakan referensi terkini pada saat mengajar, serta saya mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam materi yang saya sampaikan pada saat proses pembelajaran teori maupun praktikum. Yang kedua adalah interaction. Agar mahasiswa lebih dapat memahami materi yang saya sampaikan, saya menggunakan metode komunikasi dua arah. Pada saat pembelajaran teori, saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi, studi kasus. Pada saat pembelajaran praktikum di laboratorium, yang pertama akan diberikan demonstrasi atau penjelasan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa akan melakukan tindakan secara mandiri untuk materi praktikum yang sudah disampaikan. Yang ketiga, assessment atau penilaian. Penilaian dari mata kuliah keperawatan gawat darurat diambil dari pembelajaran teori dan pembelajaran praktikum. Untuk pembelajaran teori, yang pertama diambil dari nilai ujian tengah semester 30%, nilai ujian akhir semester 30%, nilai tugas 25%, nilai sikap 15%. Untuk nilai praktikum diambil dari nilai evaluasi 85% dan nilai sikap 15%. Untuk nilai akhir digabungkan antara nilai pembelajaran teori dan nilai pembelajaran praktikum. Kemudian untuk materi yang disampaikan kepada mahasiswa sesuai dengan yang dituliskan di RPS atau di rancangan pembelajaran semester. Baik, berikut contoh pada saat saya mengajar praktikum di laboratorium. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang keperawatan gawat darurat, khususnya untuk
materi resusitasi jantung paru ya. Untuk waktunya kurang lebih 170 menit. Nanti yang pertama saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu. Kita akan review dulu materi terkait dengan resusitasi jantung paru. Kemudian saya akan mendemonstrasikan bagaimana langkah-langkah RJP dan selanjutnya teman-teman akan mencoba satu-satu. Itu. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya. Semalam kira-kira sudah membaca semua? Sudah ya, tentang resusitasi jantung paru ya. Ya, baik. Apa yang dimaksud dengan resusitasi jantung paru? Suatu tindakan Ya, untuk baik, mengembalikan fungsi jantung dan paru, Bu. Ya, bagus. Pada pasien yang bagaimana yang kita lakukan tindakan resusitasi jantung paru ini? Pada henti nafas, henti jantung. Ya, pasien yang henti nafas, henti jantung. Ya, bagus. Ya, jadi resusitasi jantung paru adalah suatu tindakan yang dilakukan pada pasien dengan henti jantung dan henti nafas untuk mengembalikan fungsi jantung dan fungsi paru. Tidak hanya fungsi jantungnya saja yang kita kembalikan, tapi juga paru-parunya. Ya, bagus. Kemudian kapan kita melakukan RJP? Sesegera mungkin ya, ya. Sesegera mungkin ketika kita menemukan seseorang sudah tidak sadarkan diri, ya. Tidak ada nadi. Berarti langsung kita lakukan bantuan RJP. Ya, bagus. Kenapa? Apa alasannya kenapa harus segera? Karena menyelamatkan batang otak. ya, bagus ya. Jadi dalam waktu 4 menit saja tubuh kita tidak mendapatkan suplai oksigen atau otak kita ya tidak mendapatkan suplai oksigen, maka akan terjadi kematian batang otak. Yang mana fungsi dari batang otak untuk atau sebagai pusat untuk mengatur nadi dan nafas ya. Jadi harus segera mungkin, maksimal 10 menit ya. Ketika kita temukan seseorang henti jantung, henti nafas, kita langsung lakukan RJP ya, bagus. Kemudian untuk langkah-langkahnya, masih ingat tidak? Yang pertama, ketika kita menemukan pasien dengan tidak sadar atau pasien apapun ya, misalnya di tepi jalan atau pada saat ada tetangga kita yang baru menonton TV ternyata tiba-tiba pingsan, langkah pertama apa yang kita lakukan? Apa? Amankan ya atau danger ya. Aman yang pertama adalah aman kita sebagai penolong kita dulu. Kalau kita aman baru kita memberikan pertolongan gitu ya. Aman penolong. Kemudian yang kedua, aman pasien atau aman korban yang kita temukan ya. Kemudian yang ketiga, Lingkungan. aman lingkungan ya. Setelah 3A ya, danger clear, aman. Kemudian kita tindakan selanjutnya adalah cek kesadaran ya, betul. Yang kedua cek respon, cek kesadaran. Kalau tidak ada respon, selanjutnya yaitu minta bantuan. Yang pertama kita sampaikan kita siapa ya, kita memperkenalkan diri dulu. Kemudian yang kedua kita menyampaikan kita menemukan korban ya, jumlahnya berapa. Kemudian yang ketiga kondisinya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kita sampaikan minta tolong untuk dikirimkan ambulan beserta DEVIP atau AED, itu jangan lupa ya, karena akan lebih efektif ketika ada DEVIP atau AED. Tuh, nah selanjutnya kemudian kita cek nadi ya. Setelah kita minta bantuan, kita juga memberikan pertolongan awal. Kita melakukan cek nadi. Setelah cek nadi, ketika kita temukan tidak ada nadi, apa yang dilakukan selanjutnya? Kalau tidak ada nadi, lakukan kompresi ya, langsung lakukan kompresi. Jadi kuncinya ketika kita mau melakukan RJP yaitu tidak ada nadi ya. Otomatis ketika tidak ada nadi maka tidak ada nafas, begitu ya. Ya. Baik, kemudian setelah kita lakukan kompresi, berapa kali sih kita lakukan kompresi? 30 kali ya, 30 kali kita lakukan kompresi. Kemudian 2 kali ventilasi, 30 kompresi, 2 ventilasi, sampai berapa siklus?
5 siklus ya. Tapi sebelum pemberian ventilasi kita cek airway terlebih dahulu tuh ya. Jadi kompresi 30 kali, kemudian kita cek ada sumbatan tidak pada airway-nya. Kalau airway clear, kita baru berikan ventilasi ya. Setelah berikan ventilasi, lanjutkan lagi tadi seperti yang saya sampaikan. Kompresi 30 kali, ventilasi 2 kali sampai 5 siklus ya. Setelah 5 siklus, kemudian kita lakukan cek nadi ya. Kita lakukan cek nadi. Setelah cek nadi, kalau belum ada nadi, apa yang kita lakukan? Ulangi kompresi lagi, ventilasi, kompresi, ventilasi sampai 5 siklus ya. Kalau sudah 5 siklus, cek nadi lagi ya. Setelah cek nadi, kemudian ada nadi, kita cek nafas. Kita cek nafas. Kalau ada nafas, langkah selanjutnya lakukan head to toe dari kepala sampai kaki. Kita lihat apakah ada jejas tidak, ada perdarahan tidak, ada fraktur tidak gitu ya. Karena untuk menentukan kalau belum datang ambulan, berarti kita posisikan recovery terlebih dahulu ya, untuk menjaga kestabilan. Tapi setiap 2 menit jangan lupa kita harus lakukan cek nadi gitu ya. Nah, untuk posisi recovery masih ingat tidak tujuannya untuk apa? Ya, agar tidak terhambat jalan nafasnya ya, atau biar untuk menjaga kepatenan jalan nafas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencegah aspirasi. Jadi kalau korban yang kita temukan itu muntah, tidak terus masuk ke saluran pernafasan, tapi bisa langsung dimuntahkan begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Belum ya. Ya, kemudian kapan kita menghentikan RJP? Ada 4 ya. Apa? Yang pertama, Tanda-tanda kematian pasti. nah bagus, ada tanda-tanda kematian pasti. Tanda-tanda kematian pasti itu apa saja? Pupil mediasis ya yang pertama, kemudian kaku mayat ya, kemudian pucat itu ya. Itu tanda-tanda kematian pasti ya, memang dia sudah meninggal gitu ya. Tanda-tanda kematian pasti atau sudah lebih dari 10 menit kurang kira-kira kita temukan kok sudah pucat ya, tidak perlu kita lakukan RJP gitu. Kemudian yang kedua, ketika sudah ada nadi atau nafas ya, sudah ada respon ya. Yang ketiga, ada nadi, ada respon. Yang ketiga, ada bantuan datang, betul. Dan yang keempat, kalau ini sering sekali dijadikan alasan pertama mungkin ya, kalau penolong kelelahan itu yang keempat. Tapi penolong kelelahan juga tidak terus baru 1 siklus penolong kelelahan, tidak ya. Ya paling tidak 15 menit sampai 20 menit kita memberikan pertolongan ya, baru penolong lain belum datang ya, akhirnya muncul penolong kelelahan. Kita sudah tidak sanggup lagi memberikan kompresi, kita tidak sanggup lagi memberikan bantuan karena sudah cukup banyak tenaga kita yang terkuras. Nggak apa-apa kita menghentikan pertolongan kita gitu ya. Tapi paling tidak kita sudah memberikan pertolongan, kita sudah berusaha, dan harapannya pada saat kita memberikan pertolongan, penolong yang lain sudah datang, jadi bisa tergantikan itu ya. Sekarang kita akan mencoba untuk praktek ya, untuk ke pasien. Nah, yang pertama tadi, kalau tadi ini ya bedanya juga. Sekarang pandemi ya. Kalau yang saya sampaikan tadi ya pandemi dan tidak pandemi itu sama sebetulnya untuk langkah-langkahnya. Hanya saja yang lebih ditekankan lagi pada saat kondisi pandemi seperti ini adalah APD. Nah, kita sebagai penolong itu ketika kita mau menolong ya menggunakan APD, minimal masker ya. Kita kemana-mana kalau sekarang otomatis sudah menggunakan masker ya. Nah, masker untuk penolong. Kemudian yang kita tolong juga kita pastikan dia menggunakan masker.
Apalagi dengan tindakan RJP ini akan menyebabkan aerosol. Jadi pada pasien-pasien yang ternyata terkonfirm COVID, kita berikan RJP, aerosol bisa menyebar ke sekeliling. Makanya kita harus menggunakan APD kita, APD minimal masker, karena settingannya kita di luar rumah sakit ya. Kalau di dalam rumah sakit kita bisa menggunakan APD lengkap ya. Kemudian untuk pasien minimal masker itu tadi. Aman penolong, aman korban, lingkungan juga clear ya, aman semuanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah cek respon. Pada saat cek respon, kita tepuk-tepuk sambil goyangkan. Pak. Nah, kalau tidak ada respon, kemudian kita minta bantuan. Tolong. Di sini ada korban tidak sadarkan diri. Tolong panggilkan ambulans, saya akan mencoba menolong korban. Itu kalau ada orang di sekitar. Tapi kalau tidak ada, kita bisa telepon ya, kita bisa telepon. Selamat siang, saya dengan Yayang. Saya menemukan korban 1 orang, kondisi tidak sadarkan diri di mana, misalnya Ring Road atau di Jalan Wates KM 10 misalnya. Tolong kirimkan ambulan beserta DEVIP atau AED. Saya akan mencoba menolong. Tuh. Nah, kemudian kalau sudah, kita lakukan cek nadi. Untuk langkah-langkahnya cek nadi, head chin lift terlebih dahulu ya untuk buka jalan nafas. Kemudian tangan yang satu pindah. Gimana nadi? Dari jakun tarik 1-2 cm ke arah kita, ke arah penolong. Jangan sampai kita mengarahkan ke arah yang menjauhi penolong. Karena apa? Karena bisa jadi orang awam yang melihat kita pada saat kita memberikan pertolongan, kita dikira mencekik korban, gitu ya. Jadi dari jakun tarik ke arah kita 1-2 cm selama 10 detik atau kurang dari 10 detik, sambil kita melihat ke arah dada, adanya pergerakan dinding dada. Apakah korban yang kita lakukan pemeriksaan atau yang kita tolong itu bernafas atau tidak? Kita lihat di dada ya, dia ada pergerakan dinding dada tidak? Dihitung 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ternyata tidak ada nadi, kita langsung lakukan kompresi. Kita buka. Nah, titik kompresi di mana? Di center of chest. Kita perhatikan tadi ya, high quality CPR ya. Oh, yang pertama, high quality CPR itu adalah kecepatan. Kecepatannya berapa? 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian kedalamannya 5 sampai 6. Kemudian apalagi? Full recoil. Jadi kembalinya jantung ke posisi semula, itu kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai tangan kita memberikan penekanan. Jadi pada saat atau setelah kita melakukan penekanan, ya kita kembalikan tangan kita ke posisi semula. Jadi itu full recoil. Kemudian yang keempat, minimal interupsi. Minimal interupsi itu kita tidak berhenti sewaktu-waktu, tidak ya. Jadi RJP ini kita lakukan terus-menerus. Misalnya pada yang perempuan ya, kok mendake jilbab dulu, nah itu tidak boleh ya. Jadi ya harus terus ya, minimal interupsi. Dan yang keempat adalah ventilasi secukupnya. Ventilasi secukupnya itu pada saat memberikan bantuan nafas sesuai dengan tidal volume. Berapa tidal volume normal rata-rata? 500 ya, 500 cc. Nah, pada kondisi pandemi seperti ini, untuk memberikan bantuan nafas juga hati-hati. Kita gunakan bagging dan menunggu penolong datang ya. Penolong datang membawa bagging, kita baru lakukan bantuan nafas. Tapi selama belum ada penolong datang, kita lakukan chest compression only, kompresi saja, gitu ya. Tapi kalau untuk langkah-langkahnya tadi di awal kan sudah disampaikan ya. Setelah kompresi, cek airway, kemudian baru ventilasi. Itu langkah-langkahnya. Tapi ketika kita bertemu dengan korban yang sebenarnya, kita tetap menjaga aman penolong. Artinya ketika kita mau memberikan bantuan nafas, ya menunggu penolong yang membawa alat-alat datang, itu ya, karena kita akan menggunakan bagging dengan kondisi pandemi seperti ini. Itu. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian titik kompresi tadi ya, titik kompresi di center of chest. Berarti kan di tengah-tengah kita lihat
center of chest di mana, kita gunakan tangan kita, telapak tangan kita. Kita tentukan ya, yang lebih dominan tangan kita yang mana di bawah, kemudian satu mengunci. Nah, kaki kita pun di posisi siap, kemudian tangan tegak lurus. Ya, tangan tegak lurus, kekuatan berada di bahu. Itu ya. Nah, ini berapa kali? 30 kali. Kecepatannya berapa tadi? 100 sampai 120. Kedalamannya 5 sampai 6. Jangan lupa full recoil ya. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Nah, kemudian kita berikan ventilasi ya. Ada penolong datang misalnya. Nah, kemudian minta tolong salah satu penolong yang datang sudah bawa bagging ya. Kita buka dulu maskernya, minta tolong Mbak Cahya. Nah, ini penolong lain ya yang memberikan bantuan nafas. Ya. Ya, bagus. Kemudian pegang di sini ya. 2 kali. Ya. 1 2 ya, sudah 2 kali. Kemudian kita berikan kompresi lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Ya, siklus ke 3. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Siklus ke-4. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Ya, siklus ke-5. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Ya, sudah 5 siklus. Kemudian kita cek nadi. Ya, ini diangkat. Kita pasang masker lagi. Kemudian cek nadi. Posisi head chin lift jangan lupa ya. Tangan satu pindah dari jakun, tarik 1 sampai 2 cm. 2 3 4 5 6 7. Nah, ada nadi. Kemudian kita cek nafas. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada nafas. Berarti kan ada nadi, ada nafas. Ya, bisa diletakkan di sini. Kemudian kita tutup. Langkah selanjutnya adalah head tutu, dari kepala sampai kaki kita lihat. Tidak ada jejak, tidak ada perdarahan. Bagian maksilofacial tidak ada jejak, tidak ada perdarahan. Bagian servikal tidak ada jejak, tidak ada perdarahan. Kemudian bagian toraks tidak ada jejak, tidak ada perdarahan. Kemudian suara sonor misalnya ya. Kemudian bagian abdomen tidak ada jejak, tidak ada perdarahan. Suara timpani, kemudian ekstremitas atas tidak ada jejak, tidak ada perdarahan. Tidak ada jejak, tidak ada perdarahan. Ekstremitas bawah tidak ada jejak, tidak ada perdarahan. Ekstremitas bawah yang kiri tidak ada jejak, tidak ada perdarahan. Kemudian bagian pelvis tidak ada krepitasi. Ya, kalau ternyata aman, ya head to clear, berarti kita posisikan posisi recovery. Ya, posisi recovery tadi seperti yang sudah disampaikan, tujuannya untuk mencegah aspirasi dan mempertahankan kepatenan jalan nafas. Ya, betul. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata penolong sudah datang ya ini ya, apakah perlu kita berikan posisi recovery? Apakah perlu kita berikan posisi recovery? Tidak. Kalau sudah stabil ya sudah, kita bawa ke
rumah sakit karena penolong sudah datang. Gitu ya. Kecuali kalau penolong belum datang, sudah ada nadi, ada nafas, head to clear, kita posisikan recovery. Tapi jangan lupa setiap 2 menit kita harus cek nadi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kasus begini, pasien kita cek nadi, ada nadi, tapi tidak ada nafas, apa yang kita lakukan? Ada nadi tapi tidak ada nafas. Ya, kita berikan bantuan nafas atau istilahnya rescue breathing. Ya, betul ya. Jadi kita berikan rescue breathing. Berapa kali per menit rescue breathing? 10 kali per menit. Berarti setiap berapa detik? Setiap 6 detik ya. Jadi kita berikan, tetap pakai bagging ya. Kita berikan bantuan nafas 1 misalnya. Kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5, tiup. 1, 2, 3, 4, 5, tiup. Berarti sampai berapa kali? Kalau dalam 2 menit ya. Kalau dalam 1 menit kan 10 kali. Berarti kalau dalam 2 menit 20 kali. Jadi kita berikan rescue breathing 20 kali. Kemudian kita lakukan cek nadi. Cek nadi, ada nadi. Ulang lagi cek nafas. Cek nafas kok belum ada nafas, ulangi lagi rescue breathing. Berapa kali? 10 kali kalau 1 menit. Tapi kalau 2 menit 20. Ya betul, karena setiap 20 menit harus cek nadi. 20 kali kita berikan rescue breathing, kemudian cek nadi. Cek nadi, ada nadi, cek nafas lagi. Kalau sudah ada nafas, lanjut langkah selanjutnya, head to clear, posisi recovery. Begitu ya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum. Sudah cukup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya baik, kalau sudah cukup, setelah ini nanti teman-teman akan mencoba 1 per 1. Gitu ya. Nanti mulai silahkan dari kanan saya atau dari sebelah kiri saya. Ya. Ya, baik. Silahkan mungkin salah satu, siapa dulu yang mengawali? Mencoba? Mungkin RJP dulu, kompresi dulu, caranya bagaimana. Kemudian ventilasi tidak sampai 5 siklus ya. Mungkin waduh, terlalu berat 5 siklus mungkin. Ya, silahkan mungkin Mbak Cahya dulu boleh. Nanti sambil diingatkan ya. Kalau lupa, kan ini baru pertama ya kita melakukan RJP ini, jadi dimaklumi, nggak apa-apa. Ya silakan. Langsung ya, misalnya langsung di kasus ditemukan korban tidak sadarkan diri, apa yang dilakukan? Aman penolong, aman pasien, cek lingkungan. Ya, aman lingkungan. Ya. Udah aman semuanya, danger clear. Kemudian cek Respon pasien. Ya, silakan. Ditepuk-tepuk, Pak sambil digoyangkan. Ya, tidak ada respon. Kemudian minta bantuan. Ya, minta bantuan, silakan. Minta bantuan, apabila tidak ada orang sekitar maka kita telepon sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Cahya. Saya menemukan korban kecelakaan tidak sadarkan diri jumlah 1 di jalan atas KM 10. Minta tolong bantuannya beserta membawa AED atau AED. Ya, baik ya, saya kirimkan segera. Yuk, lanjut langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya cek nadi. Ya, silakan. Cek nadi, tangannya head till chin lift ya. Nah, ini gini. Nah, kemudian ini di sini. Nah, 2 atau 3 jari. Ya, kemudian tangan kiri pindah. Ditarik ke arah kita. Yuk. 1, 2, sambil lihat ke arah dada.
Sambil quick look ya, melihat secara cepat ada tidak pergerakan di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tidak ada nadi. Tidak ada nadi. Lakukan Kompresi. kompresi. Yuk, dibuka dulu, silahkan. Tentukan titik kompresi ya di center of chest. Tangan yang lebih dominan di bawah. Ya, kemudian tangan tegak lurus, kaki maju ke depan lagi. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Tuh, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Sudah 30 ya? Ya, jadi tangannya tegak lurus, jadi kekuatan berada di bahu ya, nanti lebih kuat lagi ya. Ya, kemudian penolong sudah datang, misalnya, penolong bawa bagi, yuk silahkan dibuka dulu. Nah ini, ya, yuk 1, kemudian 2, yuk kompresi lagi, yuk lebih kuat lagi, yuk tuh 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 1. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.